Bismi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 1, kelas C, akan mempresentasikan hasil studi kasus kami tentang pemesanan tiket kereta api via Traveloka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan beberapa teman saya. Dimulai dari saya bernama Salsabila Febrianti Nurul Putri dengan NPM 20040104. Selanjutnya silakan. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Faisal Amarullah dengan NPM 2030400106. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum dengan NPM 2030400899. Perkenalkan, nama saya Dandi Wahyudin dengan NPM 2030404109. Nama saya Yuda Permana dengan NPM 2030404101. Oke, baik, silakan slide-nya. Oke, jadi sebelum saya mempresentasikan dan teman-teman saya mempresentasikan bagaimana tampilan yang ada ketika melakukan pemesanan di Traveloka, pertama saya akan menjelaskan Traveloka itu sendiri apa sih? Nah, jadi Traveloka itu perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara. Cukup banyak orang yang sudah tahu ya kalau Traveloka. Jadi platform ini itu menyediakan tiket pesawat, tiket hotel, terus kereta, ada paket pesawat dan hotel juga, terus tiket rekreasi kayak ke tempat-tempat hiburan, ke tempat wisata, itu tuh ada di Traveloka semuanya. Dan transportasi dari bandara, biasanya kan kayak kereta-kereta gitu juga ada di Traveloka. Lalu bis, tapi kalau bis khusus di Indonesia aja, jadi ada transportasi antar kota, antar pulau, itu juga ada. Dan juga ada rental mobil. Ya, dilanjut oleh saya. Nah, ini tampilan utama dari pemesanan tiket kereta api dari Traveloka. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 7. Kita jelaskan satu-satu ya. Nah, di sini nomor 1 itu asal stasiun kota Anda. Terus kemudian ada nomor 2. Nomor 2 di skip dulu. Terus ini ada nomor 3, itu tujuan stasiun Anda. Nah, ini kan nomor 2 kan tadi kan, itu fungsinya ini untuk menukar posisi stasiun ini. Lanjut ke nomor 4, itu ada tanggal keberangkatan. Nomor 5 itu pulang pergi. Nomor 6, jumlah penumpang. Dan nomor 7 itu pencarian tiketnya. Lanjut ke slide. Nah, ini yang tadi kan fungsi-fungsinya ini nih. Nomor 1 sama nomor 3 itu stasiun keberangkatan sama stasiun tujuan. Nomor 2 itu reverse, menukar posisi pemilihan stasiun. Nomor 4 tanggal keberangkatan. Nomor 5 checkbox, opsi untuk memilih pulang pergi dalam satu kali pemesanan. Nomor 6 jumlah penumpang, memilih jumlah penumpang yang akan melakukan pemesanan tiket. Yang terakhir nomor 7, pencarian tiket, memerintahkan sistem melakukan komputasi sesuai dengan input dari user. Nah, ini untuk algoritmanya. Yang pertama user memilih stasiun keberangkatan, lalu yang kedua memilih stasiun tujuan, yang ketiga memilih tanggal keberangkatan, yang keempat dapat memilih checkbox pulang pergi,
lalu memilih tanggal kepulangan. Nah, yang selanjutnya nomor 5, memilih jumlah penumpang sesuai dengan kebutuhan tiket dan kategori usia. Nomor 6, data hasil input dijadikan acuan untuk seleksi. Dan yang terakhir, user akan diarahkan ke pilihan tiket hasil seleksi tadi. Ya, dilanjutkan dengan teman saya. Nah, tadi setelah memilih cari tiket, akan langsung diarahkan pada tampilan berikut. Nah, pada tampilan ini, jika sudah masuk tampilan ini, tiba-tiba kalian ingin mengganti arah tujuan, kota tujuan, sama atau menambah penumpang, bisa tekan tombol pencarian ini nih. Nanti setelah ditekan, akan langsung muncul pop-up yang mirip seperti tampilan pada tampilan cari tiket tadi. Terus nanti setelah kalau emang nggak jadi nggak ada update atau apapun itu, langsung lanjut saja. Nah, nanti di sini akan banyak tampilan tiket ke bawah, ini sebenarnya masih banyak ya, ada 2. Jika tiketnya nggak tampil di sini, kalau ke bawah kan banyak, susah cari, tinggal pilih aja menu filter di sini untuk menyederhanakan tiketnya. Bisa dipilih sesuai ini. Ada kelas, stasiun, kereta, dan waktu. Kalau kelas nanti ada 3, bisa jadi berdasarkan kelas ekonomi, bisnis maupun eksekutif. Nah, untuk tampilan untuk nomor 3 ini itu untuk mengurutkan tiketnya. Nanti tiketnya itu kan kalau nama kereta ini Harina nih, berarti A. Kalau udah dicek ini langsung akan berubah dimulai dari namanya A. Kalau dipencet lagi nanti langsung jadi Z. Jadi ini untuk merubah dari A ke Z maupun sebaliknya. Nah, pada tampilan tiket di sini akan ada nih yang nomor 4 sama nomor 5. Nah, nomor 4 di sini itu untuk menampilkan detail perjalanan. Nanti setelah ditekan tombolnya ini, nanti akan muncul tampilan akan menampilkan detail perjalanan, mulai dari waktu tempuh, terus stasiun keberangkatan, dan juga stasiun tujuannya. Untuk nomor 5 ini akan menampilkan rincian harga. Harga kan di sini seperti misalnya ini harganya 160. Kalau kita tekan di sini dan yang jumlah penumpangnya ada 2, kalau sih ini misal 9 gitu, nanti harganya itu 160 dikali 9 langsung tampil di sini kalau tekan. Nah, kalau sudah memilih tiketnya, tekan aja tombol pesan sekarang. Nah, setelah ditekan akan langsung pindah ke tampilan berikutnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ada yang ingin diganti, menekan tombol ganti pencarian, nanti akan muncul pop-up seperti ini, mirip seperti slide yang sebelumnya dijelaskan teman saya ya. Beda dikit lah. Kalau tidak ada yang ingin diganti, ya tekan saja ganti pencarian dan ini akan langsung menghilang. Nah, ini fungsi-fungsi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, seperti ini fungsi-fungsinya yang tadi saya jelaskan. Kalau untuk menu filter sendiri, untuk menampilkan sesuai tiketnya sesuai dengan filternya yang dipilih, kelas, stasiun, kereta maupun waktu. Yang ini untuk mengubah urutan tampilan dari berdasarkan ini, dari durasi, berangkat maupun namanya. Terus yang ini nomor 4 tadi ini detail perjalanan, ini untuk menampilkan detail perjalanan mulai dari waktu, stasiun, dan keberangkatan dan tujuannya. Nah, untuk nomor 5 menampilkan rincian harga total seperti yang tadi saya bilang. Kalau sudah memilih tiketnya, tekan saja tombol pesan sekarang dan nanti akan langsung dilanjutkan ke tampilan berikut. Oke, untuk tampilan yang sekarang ada di layar ini, jadi ini tampilan data pemesan.
di tampilan data pemesan ini akan ada full seperti ini. Jadi di yang nomor 1 itu ditampilkan bahwa itu adalah menu apa aja yang sedang tampil di layarnya user. Dan di yang nomor 2 itu memudahkan user untuk masuk ke akun Traveloka-nya, jadi seperti direct box gitu. Nah, di layar yang sedang tampil di user ini, jadi ada 3 input yang harus dimasukkan oleh user dan akan diproses oleh sistem. Jadi, ada nomor 3, 4, dan 5. Di yang nomor 3 itu, silakan user untuk memasukkan nama pemesannya. Jadi, harus dimasukkan sesuai dengan nama pemesan yang sedang melakukan pemesanan. Tidak harus nama penumpangnya, karena nanti nama penumpangnya akan berbeda layar ya, akan berbeda tampilan. Dan datanya akan terpisah dimasukkannya. Lalu ada nomor handphone, diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan fakta, dan harus aktif. Lalu email. Untuk email ini nanti akan membantu sistem mengirimkan informasi terkait tiket yang dipilih, lalu pemesanannya perlu dilanjutkan pembayarannya sampai kapan, dan informasi-informasi terkait tiket yang sedang dipesannya. Dan di bagian yang nomor 7, itu ada informasi berupa ringkasan dari kereta yang sudah dipilih tadi. Kan kalau tadi milihnya yang dengan Harina dengan kelas ekonomi, harga 160.000. Nah, di sini itu ada tampilan ringkasannya, jadi ada stasiun keberangkatan dan waktu keberangkatannya, lalu ada waktu nanti sampainya jam berapa, dan juga stasiun tujuannya. Silahkan slide selanjutnya. Nah, jadi di yang nomor 6 ini ada tombol oranye. Nah, di tombol oranye itu nanti akan meneruskan si pengisian data penumpang tadi, data pemesan tadi ke bagian data penumpang. Jadi nanti user akan secara otomatis diarahkan ke tampilan berikut. Nah, tadi kan tampilan sebelumnya yang dijelaskan oleh Bahrul Ulum adalah tampilan pilihan tiketnya. Nah, setelah memilih tiket, setelah user memilih tiket, nanti user diminta untuk mengisi nama pemesan, lalu nomor HP, dan alamat email. Keduanya harus aktif dan bisa dihubungi, lalu nanti klik lanjutkan atau tombol oranye yang nomor 6 tadi, dan datanya akan diteruskan ke sistem. Nanti sistem akan memproses, dan nanti user akan diarahkan ke bagian data penumpang secara otomatis. Nah, selanjutnya sekarang ada tampilan data penumpang. Jadi kalau yang tadi itu data pemesan, sekarang data penumpang. Jadi pemesan dan penumpangnya bisa berbeda dan diperbolehkan berbeda. Yang penting data penumpangnya diisi sesuai dengan kebutuhannya. Di bagian data penumpang ini ada informasi petunjuk pengisiannya bagaimana di nomor 1. Jadi di situ tertera bahwa penumpang harus dituliskan sesuai dengan kartu identitas yang akan dipilihnya nanti, dan tidak bisa dilewati halaman yang ini, yang data penumpang ini. Nah, jadi inputnya apa aja sih di tampilan yang ini? Di tampilan yang ini tuh ada input title sebagai drop-down di sini ditampilkannya, dan tanda pengenal juga sebagai drop-down. Lalu ada nama penumpang, diisi sesuai dengan kartu identitas atau tanda pengenal yang dipilih. Di nomor 4 ada tanda pengenal. Jadi di nomor 4 itu nanti pilihannya ada KTP, SIM, dan paspor. Lalu nomor tanda pengenalnya bisa diisi sesuai dengan kartu identitas atau tanda pengenal yang sudah dipilih oleh user. Dan di bagian bawah nomor tanda pengenal itu juga terdapat informasi bahwa penumpang di bawah 18 tahun silakan mengisi dengan tanda pengenal yang lain, bisa berupa akta kelahiran atau kartu pelajar, dan bisa juga diisi sama tanggal lahirnya dengan format yang sudah disediakan oleh Traveloka.
Nah, kalau di sini ada algoritmanya yang berbeda untuk data penumpang. Di data penumpang ini, jadi nanti sistemnya akan menerima terlebih dahulu data pemesan, setelah diproses, diarahkan ke bagian data penumpang, lalu nanti user diminta mengisi input-input yang tadi sudah saya jelaskan, seperti panggilan atau titel, lalu nama lengkap sesuai dengan kartu identitas, dan juga memilih jenis kartu identitas, serta mengisi nomor kartu identitas, atau tadi dituliskannya sebagai tanda pengenal. Nanti setelah itu, user perlu mengarahkan sendiri ke bagian paling bawah, yaitu nanti akan muncul bagian rincian harga. Setelah selesai memasukkan data memesan, pemesan, dan data penumpang, selanjutnya akan ditampilkan tampilan seperti ini. Di dalam kotak nomor 1 itu merupakan tampilan layanan asuransi perjalanan yang sudah disediakan oleh Traveloka. Dan di kotak nomor 2 juga itu merupakan tampilan layanan asuransi kediaman yang sudah disediakan oleh Traveloka. Sedangkan di kotak nomor 3 itu merupakan tampilan rincian harga. Contohnya yaitu seperti harga tiket kereta yang sudah kita pilih. Di dalam kotak nomor 1 ada check box, itu bisa diklik apabila Anda ingin menggunakan layanan asuransi tersebut. Terus di sebelah kanan ada tulisan 2 tambah perlindungan, itu bisa diklik juga apabila ingin melihat rincian layanan asuransi perjalanan lainnya. Terus ada kata info di sebelah kanan, itu merupakan informasi layanan asuransi yang sudah tersedia oleh Traveloka. Di dalam kotak nomor 2 juga ada kata info, itu bisa diklik apabila ingin melihat informasi yang sudah disediakan oleh Traveloka. Yang ketiga, di kotak nomor 3 itu merupakan tampilan rincian harga. Dan ada tombol lanjutkan ke pembayaran apabila sudah selesai. Nah, ini merupakan algoritma tampilan rincian harga. Yang pertama, klik check box di samping layanan asuransi jika ingin menggunakannya. Apabila tidak, silahkan abaikan. Yang kedua, tampilan rincian harga akan berubah jika ada tambahan penggunaan layanan asuransi. Yang ketiga, jika sudah sesuai, silahkan klik pilih kursi untuk mengganti pilihan kursi yang sudah disediakan atau lanjutkan pembayaran untuk menyelesaikan pemesanan. Untuk tampilan pemilihan kursi, setelah isi data pemesanan data penumpang, ketuk pilih kursi. Dan untuk memilih nomor gerbong kereta api terdapat tanda panah di samping nama kelas kereta. Untuk memilih nomor kursi, kita tinggal mengklik kotak tersedia yang berwarna putih hingga kursi putih menjadi warna orange. Kembali ke kursi awal, kita tinggal klik tombol di awal. Dan jika tidak ada yang ingin diubah kembali, kita tinggal pilih tombol selesai untuk mengakhiri pemilihan nomor kursi.
Untuk inputnya, setelah isi data pemesan dan data penumpang, ketuk pilih kursi. Untuk memilih nomor gerbong kereta api terdapat tanda panah di samping nama kelas kereta. Untuk memilih nomor kursi, kita tinggal mengklik kotak tersedia yang berwarna putih hingga kursi terpilih menjadi oranye. Jika ingin kembali ke kursi awal, kita klik kembali ke kursi awal. Jika tidak ada yang ingin diubah kembali, pilih selesai untuk mengakhiri pemilihan nomor kursi. Selanjutnya, algoritma pemilihan kursi. Mulai isi data pemesan dan data penumpang. Selanjutnya, pilih kursi. Untuk pemilihan kursi, terdapat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pilih gerbong. Lalu pilih kursi yang masih kosong jika ingin kembali ke kursi awal yang dipilih. Dan jika tidak ada yang diganti kembali, pilih selesai. Selanjutnya selesai. Baik, untuk penjelasan studi kasus yang dari kelompok kami, dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan penulisan tadi di beberapa slide sebelumnya. Semoga dapat diterima penjelasan dan presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.